Hai semua, di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan yang enak, simpel, dan murah meriah dari olahan ubi jalar. Ini cemilan cara membuatnya cukup mudah, rasanya sangat enak. Kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Nah, yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan? Yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu 500 gram ubi jalar yang sudah kita kupas. Ini beret setelah dikupas ya. Kemudian ini ubi langsung aja kita kukus. Ubinya ini akan kita kukus sampai matang lebih kurang 15 menit dengan menggunakan api sedang. Setelah kita kukus lebih kurang 15 menit, ini ubinya sudah matang ya dan sudah empuk juga seperti ini. Ini sudah cukup, langsung aja diangkat dan dipindahkan ke wadah. Selagi panas, ini ubi langsung aja kita hancurkan ataupun kita haluskan dengan menggunakan garpu atau menyesuaikan dengan alat yang ada di rumah. Kalau ubinya sudah halus seperti ini, langsung aja kita tambahkan 1 bungkus ukuran kecil vanili bubuk, kemudian ada sedikit garam, lalu kita tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir. Untuk takaran gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera ya. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai merata. Lanjut kita tambahkan 15 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 150 gram. Kemudian ini lanjut kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini menyatu dan teksturnya lembut. Ini adonannya masih keras karena tadi ubinya kita kukus jadi kurang mengandung air ya. Lanjut kita tambahkan 3-4 sendok makan air putih supaya nanti adonannya ini teksturnya lembut dan tidak keras. Lanjut kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini kalis dan teksturnya lembut. Kalau adonannya sudah kalis dan teksturnya lembut seperti ini sudah cukup ya. Ini siap untuk kita cetak. Untuk isiannya di sini kita sudah siapkan coklat batang secukupnya. Untuk isiannya ini teman-teman bebas mau pakai meses coklat ataupun gula merah, itu sesuai selera aja. Ini langsung aja kita cetak ya, tapi pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih. Lalu ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepak-kepakan. Di sini adonannya kita kira-kira aja ya. Kemudian langsung aja kita pipihkan, lalu kita beri isian coklat batang. Kita tutup kembali sampai rapat. Nah, ini sudah jadi. Ini langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Untuk teman-teman kalau pengen ini cemilan dijadikan ide jualan, untuk ukurannya itu bisa disesuaikan dengan selera ya, atau boleh juga ditimbang adonannya supaya nanti ukurannya sama besar. Untuk bentuk dan ukurannya juga bebas sesuai selera aja. Nah, ini semua cemilannya sudah selesai kita bentuk. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan tepung terigu. Lalu kita tambahkan air putih secukupnya. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya yang mengumpal ataupun yang bergerindil. Nah, ini adonan basahnya sudah jadi. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini ya, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Lalu untuk balurannya kita sudah siapkan tepung panir secukupnya. Langsung aja cemilan yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah, kemudian kita baluri dengan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya terbaluri dengan tepung panir secara menyeluruh. Kalau sudah bisa langsung disisihkan. Ini semua cemilannya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini bisa kita simpan di dalam kulkas sebagai stok makanan dan juga bisa langsung kita goreng. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang.
Cemilannya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya kuning keemasan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi. Nah, ini cemilannya sudah matang, warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah matang, warnanya sangat cantik ya, seperti ini. Ini di luarnya sangat crispy dan di dalamnya sangat lembut dan isiannya lumer seperti ini. Ini cemilan rasanya sangat enak, kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Ini klepon sangat cocok dijadikan cemilan sehari-hari maupun dijadikan sebagai ide jualan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 100 gram kelapa parut bagian yang putihnya, kemudian kita tambahkan sedikit garam, lalu kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kita tambahkan juga 1 lembar daun pandan biar nanti kelapanya ini makin harum. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita kukus kelapanya. Kelapanya ini kita kukus lebih kurang 15 menit dengan menggunakan api sedang. Tujuan kita mengukus kelapanya ini biar nanti kleponnya itu tidak mudah basi. Di samping itu langsung aja kita siapkan adonan kleponnya. Pertama di sini kita menggunakan 400 gram ubi jalar yang sudah kita kukus sebelumnya. Kemudian ini ubi langsung aja kita haluskan dengan menggunakan garpu. Kalau ubinya sudah halus seperti ini, langsung aja kita masukin 1 bungkus ukuran kecil vanili bubuk atau secukupnya. Kemudian kita masukin juga setengah sendok teh garam, 30 sendok makan tepung ketan atau setara dengan 300 gram. Ini tepungnya langsung aja kita masukin semua. Kemudian lanjut kita masukin 150 ml air hangat. Ini airnya kita masukin secara bertahap dan kita aduk sampai tercampur merata. Lanjut kita tuangkan kembali airnya. Kemudian ini adonannya kita aduk sampai merata. Lanjut ini adonannya kita aduk dengan menggunakan tangan seperti ini. Ini adonan kleponnya masih kurang air dan keras seperti ini. Lanjut kita masukin lagi air hangatnya. Kemudian kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk. Untuk penggunaan air hangatnya di sini kita menggunakan lebih kurang 150 ml dan ini dia adonan kleponnya sudah jadi, teksturnya itu lembut seperti ini. Ini siap untuk kita cetak. Untuk isiannya di sini kita sudah siapkan gula merah secukupnya dan ini gula merahnya sudah kita sisir. Langsung aja kita cetak kleponnya, ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan, lalu kita lubangi bagian tengahnya seperti ini. Kemudian kita kasih isian gula merah secukupnya. Lanjut kita tutup kembali sampai rapat. Kita pastikan tidak ada permukaannya itu yang bocor, biar nanti pada saat kita rebus kleponnya itu tidak mudah pecah. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Ini kleponnya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 24 pieces. Langkah selanjutnya ini klepon akan kita rebus dengan menggunakan air panas. Sebelumnya kita sudah panaskan air secukupnya. Ini klepon akan kita masak sampai matang, sampai nanti kleponnya itu mengepung ke atas. Kalau kleponnya sudah mengapung ke atas seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Ini dia hasil klepon yang sudah kita rebus tadi. Selagi kleponnya ini masih panas, ini klepon langsung aja kita baluri dengan kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya. Kita baluri dengan kelapa parut secara merata. Dan ini dia hasilnya setelah jadi, langsung aja disisihkan.
Tujuan kita mengukus kelapa parutnya terlebih dahulu biar nanti kleponnya ini tidak mudah basi dan tahan lama ya. Biar tampilannya makin cantik, kita tambahkan potongan daun pandan seperti ini. Gimana teman-teman cara membuat kleponnya? Cukup mudah kan? Dan pastinya ini klepon rasanya itu sangat enak, lembut dan juga lumer. Ini cocok sekali dijadikan cemilan sehari-hari maupun dijadikan sebagai ide jualan. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 500 gram ubi jalar. Kemudian ini nanti ubinya akan kita kukus. Lalu untuk campurannya kita juga menggunakan 100 gram kacang hijau. Ini kacang hijaunya sebelumnya sudah kita rendam lebih kurang 3,5 jam ya, biar nanti kacang hijaunya ini lebih cepat matang pada saat kita kukus. Langsung aja ini ubi jalarnya kita kukus bersamaan dengan kacang hijaunya. Kita gunakan api sedang dan akan kita kukus sampai matang, sampai nanti ubinya ini matang dan kacang hijaunya juga empuk. Setelah kita kukus lebih kurang 25 menit, ini ubi jalarnya sudah matang dan empuk seperti ini. Kemudian ini ubinya langsung aja kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Dan ini kacang hijaunya belum matang ya. Ini kacang hijau lanjut kita kukus sampai matang, sampai nanti kacang hijaunya ini benar-benar empuk. Sambil menunggu kacang hijaunya ini matang, langsung aja ini ubi jalarnya kita haluskan dengan menggunakan ulekan atau boleh juga menggunakan gelas kaca. Nah, ini ubinya sudah hancur dan halus seperti ini. Langsung aja ini ubinya kita gemburkan. Kemudian langsung aja ini ubinya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian ini kacang hijau yang sudah kita kukus tadi, ini kacang hijaunya sudah matang dan empuk seperti ini. Langsung aja ini kacang hijaunya kita tumbuk dengan menggunakan ulekan. Kacang hijaunya ini kita tumbuk sampai setengah hancur ya, nggak sampai terlalu halus. Masih ada nanti tekstur kacang hijaunya. Kalau kacang hijaunya sudah setengah hancur seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja ini kacang hijaunya kita satukan dengan ubi jalar yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian langsung aja kita masukin bahan-bahan yang lainnya. Di sini kita menggunakan 100 gram gula pasir. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh garam. Lalu kita tambahkan juga 1 bungkus vanili bubuk ukuran kecil dan 150 gram kelapa parut bagian yang putihnya. Biar nanti rasa kuenya itu makin harum dan juga gurih. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata ya. Kalau bahan-bahannya ini sudah tercampur merata, langkah selanjutnya kita masukin 6 sendok makan tepung terigu. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini menyatu dan bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Kalau adonannya sudah tercampur merata dan menyatu seperti ini adonan siap untuk kita cetak. Langsung aja ini adonannya kita cetak, ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan, lalu kita pipihkan seperti di video. Kalau teman-teman nanti mau ukurannya ini sama besar untuk adonannya itu boleh ditimbang ya. Untuk bentuk dan ukurannya itu bebas sesuai selera aja. Ini adonannya akan kita cetak sampai selesai. Nah, ini cemilannya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 23 pieces. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan adonan pencelupnya. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan tepung terigu.
Kemudian kita tambahkan air putih secukupnya atau lebih kurang 150 ml. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Nah, ini adonan pencelupnya sudah jadi. Untuk hasilnya itu lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan sedikit kental. Kemudian untuk balurannya di sini kita sudah siapkan tepung panir secukupnya. Langsung aja ini cemilannya kita celupkan ke adonan basah, kemudian kita baluri dengan tepung panir secara merata. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara menyeluruh. Kalau sudah jadi seperti ini, langsung aja disisihkan. Ini cemilannya akan kita baluri dengan tepung panir sampai selesai. Ini cemilan dari olahan ubi jalar dan kacang hijaunya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir seperti ini. Ini bisa kita simpan di dalam kulkas sebagai stok makanan dan juga bisa langsung kita goreng. Di sini kita mau langsung aja goreng sebagian. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini cemilan langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini cemilan akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Kalau bagian bawahnya sudah berwarna sedikit kuning keemasan seperti ini, langsung aja dibalik biar nanti matangnya merata ke semua sisi. Nah, ini cemilan dari olahan ubi jalar dan kacang hijaunya sudah matang, warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia cemilan dari olahan ubi jalar dan kacang hijaunya sudah jadi. Cara membuatnya cukup mudah kan, dan pastinya ini rasanya sangat enak. Perpaduan antara ubi jalar dan kacang hijau membuat rasa cemilannya ini semakin enak, wangi dan juga gurih, dan pastinya ini isian dalamnya sangat lembut ya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 600 gram ubi jalar yang sudah kita kukus seperti ini. Kemudian ini ubi langsung aja kita hancurkan ataupun kita haluskan dengan menggunakan garpu. Kalau ubinya sudah hancur seperti ini, langkah selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kita tambahkan juga sedikit garam, kemudian 100 gram kelapa parut biar nanti rasa kuenya itu makin gurih. Kemudian langsung aja kita masukin 150 gram tepung terigu. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Agar lebih mudah tercampur meratanya, ini langsung aja kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Ini adonan akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonannya ini menyatu dan teksturnya lembut. Kalau adonannya sudah menyatu dan lembut seperti ini sudah cukup ya. Langkah selanjutnya kita siapkan isiannya. Di sini kita menggunakan coklat batang secukupnya. Kalau teman-teman nggak ada coklat batang, boleh menggunakan selai coklat ataupun meses coklat ya, sesuai selera aja. Kemudian ini coklat batangnya kita potong-potong. Langsung aja kita cetak cemilannya. Ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan penuh. Kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan, lalu kita lubangi bagian tengahnya seperti ini. Langsung aja kita kasih isian coklat batang, kemudian kita tutup kembali sampai rapat. Kita pastikan semua permukaannya itu tertutupi dengan rapat ya, dan tidak ada yang bocor. Kemudian kita bulatkan lalu kita pipihkan seperti di video. Kalau sudah jadi langsung aja disisihkan. Ini adonannya kita cetak sampai selesai.
Nah, ini dia cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah selesai kita cetak seperti ini. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan adonan pencelup atau adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan gula pasir, kemudian kita tambahkan juga sedikit garam. Agar nanti bagian luar cemilannya itu makin renyah dan gurih, kita tambahkan kapur sirih secukupnya. Lalu kita tuangkan air putih secukupnya, kemudian kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya yang mengumpal ataupun yang bergelindil. Ini adonan basahnya sudah tercampur merata seperti ini, hasilnya itu tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kemudian langsung aja kita masukin cemilan yang sudah kita cetak tadi. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan adonan basah secara merata. Kalau sudah, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Pastikan minyaknya sudah panas ya, kemudian langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang. Cemilan dari olahan ubi jalarnya ini kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik juga biar nanti matangnya merata ke semua sisi. Nah, ini cemilannya sudah matang, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Ini dia cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah matang. Cemilan dari olahan ubi jalar ini rasanya sangat enak, di luarnya itu crispy, di dalamnya lembut dan isiannya itu lumer seperti ini. Ini cemilan sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan maupun cemilan sehari-hari. Untuk bahan utamanya di sini kita sudah siapkan sebanyak 400 gram ubi jalar yang sudah kita kukus sebelumnya. Kemudian ini ubinya langsung aja kita haluskan dengan menggunakan ulekan atau menyesuaikan dengan alat yang ada di rumah. Kalau ubinya sudah halus seperti ini sudah cukup ya, langsung aja kita satukan. Kemudian langsung aja kita masukin 1 bungkus ukuran kecil vanili bubuk. Kita masukin juga sedikit garam. Kemudian kita tambahkan juga sekitar 1 sendok makan margarin biar nanti rasa cemilannya itu makin gurih. Lanjut kita masukin juga 8 sendok makan tepung terigu. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti tekstur adonannya itu lembut dan bisa kita bentuk. Kalau seandainya adonannya ini sedikit keras, boleh ditambahkan sedikit air putih ya. Di sini kita tidak perlu menambahkan air putih, kebetulan ubi yang kita kukus tadi cukup mengandung air. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata dan menyatu seperti ini sudah cukup ya. Untuk teksturnya itu lembut seperti ini. Langkah selanjutnya ini adonan siap untuk kita cetak. Untuk isiannya di sini kita sudah siapkan gula merah secukupnya. Ini gula merahnya sudah kita sisir ya. Langsung aja kita ambil secukupnya adonan. Kemudian ini adonannya kita kepal-kepalkan seperti di video. Kemudian kita lubangi bagian tengahnya untuk memberi isiannya. Langsung aja kita kasih isian gula merah secukupnya. Kemudian kita tutup kembali sampai rapat. Kita pastikan tidak ada permukaannya itu yang bocor, biar nanti pada saat kita goreng gula merahnya itu tidak meleleh keluar. Kalau sudah jadi langsung aja disisihkan. Ini adonannya kita cetak sampai selesai. Kalau teman-teman mau nanti cemilannya ini ukurannya itu sama besar untuk adonannya, boleh ditimbang ya. Ini bola-bola ubinya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 13 pieces. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk balurannya di sini kita menggunakan biji wijen secukupnya. Ini biji wijennya kita tambahkan 3 sendok makan air putih ya, biar nanti dia mudah melengket ke bola-bola ubinya. Langsung aja ini biji wijennya kita aduk dulu sampai merata.
Kemudian langsung aja bola-bola ubinya kita baluri dengan biji wijen seperti di video. Kita usahakan bola-bola ubinya ini terbaluri dengan biji wijen secara merata. Kalau sudah seperti ini langsung aja disisihkan. Bola-bola ubinya ini akan kita baluri dengan biji wijen sampai selesai. Ini bola-bola ubinya sudah selesai kita baluri dengan biji wijen. Langkah selanjutnya ini akan kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini minyaknya tidak terlalu panas ya, bola-bola ubinya langsung aja kita masukin semua. Bola-bola ubi ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Kita gunakan api sedang cenderung kecil aja, biar nanti bola-bola ubinya ini tidak mudah gosong. Dan sesekali kita bolak-balik juga, biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Kalau bola-bola ubinya sudah berwarna sedikit kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Bola-bola ubi ini sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan maupun cemilan sehari-hari. Karena rasanya itu sangat enak, teksturnya lembut dan isian dalamnya juga lumer seperti ini. Kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Bola-bola ubi ini juga sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan. Nah, yang penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 400 gram ubi jalar. Ini ubinya sudah kita potong-potong dan kita cuci bersih juga. Kemudian ini ubi langsung aja kita kukus dengan menggunakan api sedang. Ubinya ini akan kita kukus lebih kurang 20 menit sampai nanti ubinya ini matang. Setelah kita kukus lebih kurang 20 menit, ini ubinya sudah matang dan empuk seperti ini. Langsung aja diangkat dan dipindahkan ke wadah. Kemudian lanjut ini ubinya kita haluskan dengan menggunakan garpu atau menyesuaikan dengan alat yang ada di rumah. Kalau ubinya sudah halus seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja kita masukin 1 sendok teh garam halus. Kemudian kita tambahkan juga 1 bungkus vanili bubuk. Lanjut kita tambahkan 1 sendok makan margarin biar nanti rasa bola-bola ubinya itu makin gurih. Kemudian langsung aja kita masukin 10 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 100 gram. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti adonan ubinya ini menyatu dan teksturnya itu lembut. Kalau adonan ubinya sudah tercampur merata dan menyatu seperti ini dan teksturnya juga lembut, ini sudah cukup ya. Ini siap untuk kita cetak. Kemudian untuk isiannya di sini kita sudah siapkan gula merah secukupnya. Ini gulanya sudah kita iris-iris. Kemudian langsung aja ini adonan ubinya kita cetak. Ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan. Kemudian ini adonannya kita kepak-kepakkan dan kita pipihkan seperti ini. Kalau teman-teman mau nanti ukurannya sama besar, untuk adonannya itu boleh ditimbang. Kemudian ini langsung aja kita kasih isian gula merah secukupnya. Lanjut kita tutup kembali sampai rapat. Kita pastikan tidak ada permukaannya itu yang bocor, biar nanti pada saat kita goreng gula merahnya itu tidak meleleh keluar. Untuk bentuknya bebas ya teman-teman. Di sini kita bentuknya bulat seperti ini. Kalau sudah jadi langsung aja disisihkan. Lanjut kita cetak bola-bola ubinya sampai selesai.
Kalau bola-bola ubinya sudah selesai kita kasih isian gula merah, ini langsung aja kita sisihkan. Lanjut kita siapkan adonan basahnya. Di sini kita menggunakan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita masukin juga air putih secukupnya atau lebih kurang 90 ml. Ini akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal. Kalau sudah jadi ini langsung aja kita sisihkan. Kemudian untuk balurannya di sini kita sudah siapkan tepung panir secukupnya. Langsung aja bola-bola ubinya kita celupkan ke adonan basah seperti ini. Kemudian langsung kita baluri dengan menggunakan tepung panir. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Kalau sudah jadi langsung aja disisihkan. Lanjut kita baluri bola-bola ubinya dengan menggunakan tepung panir sampai selesai. Ini dia bola-bola ubinya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini bisa kita simpan di dalam kulkas dan bisa juga langsung kita goreng ya. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang. Bola-bola ubinya ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu sedikit kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Dan jangan lupa sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Kalau bola-bola ubinya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita lakukan penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia bola-bola ubi isi gula merahnya sudah jadi. Ini di luarnya sangat crispy dan di dalamnya itu lembut ya teman-teman. Apalagi kita tadi menggunakan gula merah. Jadi rasanya itu enak, lembut dan juga manis. Pokoknya kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.